どうしよう難しいHai guys, thank you udah klik video ini. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Balik lagi sama gua Admin Rusdi. Dalam video kali ini saya akan merangkum web novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, karangan dari Azumi Kei, tentang seorang pemuda yang dikirim ke dunia lain. Bagaimanakah awal mula pemuda itu dikirim ke dunia lain? Tonton video ini terus. Jadi sebagai informasi tambahan, anime Tsukiga Michibiku Isekai Dochu diadaptasi dari novelnya, dan di sini saya akan membahas dari web novelnya. Oh iya, pembahasan kali ini sudah ditampilkan di animenya pada episode pertama. Oke, itu informasi tambahannya. Video ini tuh jelas isinya spoiler, dan bagi kalian yang gak suka sama spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif jika channel ini update video terbaru. Diawali dengan menceritakan seorang pemuda biasa yang bernama Misumi Makoto. Dia menjalani rutinitasnya seperti biasa dengan rasa damai. Tiap hari, dia bangun pagi kemudian pergi sarapan sambil membuat bekal makanan buat latihan klub Tendo di pagi hari. Memasuki waktu siang, dirinya harus masuk kelas dan menerima pelajaran. Kemudian setelah itu, dia kembali mengikuti latihan klub Tendo. Sorenya, dia nongkrong bareng temennya. Kemudian saat malam tiba, dia pulang dan beristirahat sambil ngumpul keluarga. Setelah ngumpul, dia pergi ke kamarnya buat bermain game sambil browsing internet. Setelah puas, dia pun pergi tidur. Itulah rutinitas dari Misumi Makoto. Tapi di suatu malam, saat dirinya selesai mandi dan pergi ke kamarnya buat istirahat, tiba-tiba dia berada di dalam ruangan persegi yang banyak bintang bertebaran di atasnya. Kemudian terdengar suara seseorang yang seperti lagi berbicara kepadanya. Suara orang itu lumayan besar, dan di sana dia tidak merasakan kehadiran orang lain selain dirinya. Makoto memeriksa bagian dinding maupun bagian lantai dari ruangan persegi itu. Dia khawatir apabila tidak terdapat jalan keluar, dan benar saja tidak ada jalan keluar dari persegi itu. Makoto kemudian menyandarkan punggungnya pada dinding ruangan persegi itu dengan santuy. Tak lama kemudian, suara itu mulai berbicara kembali. Dia kagum melihat Makoto yang bersikap sangat tenang meski hal aneh terjadi kepadanya. Makoto mulai bertanya kepada suara itu tentang siapa dia sebenarnya. Suara itu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah seorang dewa. Tentu saja Makoto gak langsung percaya. Suara itu menjelaskan tujuannya kepada Makoto. Kalau dia tuh akan membawa Makoto pergi ke dunia lain secara mendadak. Tentu saja Makoto terheran dan menolak mentah-mentah tawaran dari suara yang mengaku sebagai dewa itu. Mendengar penolakan dari Makoto, maka dewa itu bilang kalau bukan Makoto yang pergi, maka saudari perempuan Makoto lah yang harus pergi. Mendengar itu, Makoto kemudian menarik kembali kata-katanya dan mengatakan kalau dirinya lah yang akan pergi dengan syarat jangan pernah melibatkan saudari perempuannya. Suara itu kemudian menjelaskan identitas lengkap dari Makoto. Kalau Makoto adalah anak sulung dari keluarga Misumi. Jadi harusnya anak-anak mereka pernah mendengar tentang kejadian seperti membawa orang ke dunia lain. Makoto terkejut karena suara itu mengetahui nama lengkap darinya. Makoto kemudian mulai menanyakan siapa nama dari dewa itu. Dewa itu memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tsukuyomi.
atau lebih lengkapnya Tsukuyomi no Mikoto. Kita panggil saja dengan sebutan Suki. Di sini, sang dewa menunjukkan tubuh fisiknya. Makoto terkejut melihat orang yang mengajaknya bicara, ternyata dia adalah salah satu dari ketiga dewa Shinto. Makoto sedikit menyukai mitos dan sejarah, sehingga dia jadi sedikit percaya kepada dewa itu. Makoto bertanya perihal mengapa Dewa Suki bisa mengenal dirinya dan mengapa dirinya dipilih untuk melakukan perjalanan ke dunia lain. Melihat Makoto yang tidak mengetahui apa-apa, maka Dewa Suki mulai memberitahukan semuanya. Yang intinya, kalau orang tua dari Makoto ternyata berasal dari dunia lain. Kakek dan nenek Makoto telah meninggal di usia muda, dan Makoto diberitahu kalau mereka berdua tidak ada hubungan darah dengan orang tua dari Makoto. Jadi, orang tua dari Makoto telah membuat sebuah kesepakatan kepada para dewa yang ada di sana, yaitu agar dirinya dikirim ke dunia lain, yakni di dunia nyata. Tapi dengan imbalan kalau suatu hari dewa itu akan mengambil satu hal yang berharga dari mereka, dan mereka menyetujui persyaratan itu. Sekilas terlihat seperti negosiasi antara manusia dengan iblis. Lanjut, jadi di sini Makoto baru menyadari alasan orang tua mereka dari kecil sudah mengajari dirinya dan dua saudari perempuannya untuk mengerjakan tugas rumah tangga dan mempelajari teknik bela diri, yaitu untuk persiapan keluar rumah sendirian dan kapan saja. Tapi kalau tentang dunia lain, orang tuanya tidak pernah menyinggung ke arah sana. Diketahui juga kalau ayahnya Makoto adalah penulis novel fantasi yang lumayan terkenal, di mana karya-karyanya terlihat benar-benar nyata dan seperti sudah pernah dia alami sendiri. Sebagai contoh, waktu dirinya tinggal di kandang kuda, itu terasa sangat mengasyikkan. Jadi, dunia yang akan Makoto datangi merupakan dunia fantasi yang penuh dengan keajaiban, di mana berkah para dewa berlaku di sana. Dibandingkan dengan dunia nyata, menurut Dewa Suki, kalau dunia nyata adalah dunia yang keras, di mana berkah para dewa susah untuk didapati. Makoto menyetujui permintaan dari Dewa Suki kalau dia akan pergi ke dunia lain. Karena dirinya akan pergi ke dunia lain yang dimana tidak ada mesin maupun game mobile, maka Makoto harus meninggalkan semua novel dan PC berharganya. Sebelum pergi, Makoto meminta kepada Dewa Suki untuk menutup rahasia yang ada di dalam PC Makoto. Takutnya, jika dia pergi dan tidak kembali, terus keluarganya mengecek isi dari PC-nya, di mana di dalamnya terdapat hal yang hanya bisa dilihat oleh orang yang telah berusia 18 tahun. Maka Makoto pasti akan diberi julukan si kotor oleh semua anggota keluarganya. Dewa Suki menjamin akan bertanggung jawab menghapus semua impian, buku, perangkat lunak, bahkan di dalam HDD-nya sekalipun. Makoto tidak menyangka kalau dewa juga mengetahui tentang kata-kata lanjutan seperti HDD. Makoto bersyukur kalau mimpi buruk itu telah menghilang. Dan juga karena dunia lain itu terdapat sihir dan kemampuan khusus, maka Makoto meminta kepada Dewa Suki untuk diberikan suatu kemampuan luar biasa agar dirinya bisa bertahan di dunia itu. Dewa Suki menyetujui permintaan dari Makoto, tapi sang dewa memberitahu Makoto kalau kekuatan miliknya juga memiliki batasan. Jadi dia tidak terlalu tahu menahu apa yang bakalan terjadi jika Makoto sudah dikirim ke dunia itu. Kemudian Dewa Suki meminta Makoto untuk duduk di sampingnya dan meletakkan tangannya di tangan Makoto. Maka seketika Makoto merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dimulai dari tulang belakang, kemudian menyebar ke bagian dada dan sesuatu itu berkumpul di sana. Makoto bertanya kepada Dewa Suki tentang tempat berkumpul sesuatu itu. Apakah itu yang disebut dengan titik asal? Dewa Suki takjub karena Makoto cepat dalam menangkap sesuatu dan mengiyakan pertanyaannya. Dewa Suki memberitahu Makoto kalau kemampuannya akan aktif apabila Makoto membayangkan sesuatu, dan bakalan lebih mudah kalau Makoto melepaskan kekuatannya lewat telapak tangan disertai dengan perasaan.
Tapi kekuatan itu masih belum bisa digunakan karena Makoto masih berada di dunia nyata. Nanti bakalan aktif kalau Makoto sudah ada di dunia lain. Dewa Suki juga menambahkan kalau di dunia lain akan ada tambahan kekuatan dari sang dewi yang berada di dunia sana. Dewa Suki meminta maaf kepada Makoto karena dia tidak memenuhi harapan dari Makoto. Makoto tidak mempersalahkan hal itu. Makoto merasa bersyukur kepada Dewa Suki karena telah memberikannya kemampuan khusus. Dan ketika telah sampai waktunya, Makoto meminta kepada Dewa Suki untuk menuliskan sebuah surat kepada keluarganya. Nah, di tangan Dewa Suki terdapat 2 surat, satu untuk orang tuanya dan satunya lagi untuk saudari perempuannya. Dan surat itu harus dipilih salah satu. Makoto lebih memilih untuk mengirim pesan kepada saudari perempuannya, karena orang tuanya pasti sudah paham kalau dirinya telah dikirim ke dunia lain. Sebenarnya Makoto ingin membawa alat tulis beserta dengan makanan, tapi hal itu tidak diperbolehkan. Mungkin saja terdapat hukum tentang pengelolaan dunia. Seketika tubuh Makoto menjadi transparan. Dewa Suki tidak menyangka kalau dewi yang berada di dunia lain itu memanggilnya lebih cepat tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dewa Suki memberitahu Makoto kalau sikap dari dewi yang berada di dunia lain itu sangatlah merepotkan. Jadi dia meminta kepada Makoto untuk mengabaikan perkataan kasar darinya. Makoto tersenyum sambil mengangguk dan menjawab kalau dewi apapun itu pasti dia akan menerimanya. Oke, itulah pembahasan video kali ini. Nilai yang dapat kita ambil dari bagian 1 yaitu apabila sesuatu yang aneh terjadi, maka janganlah menjadi panik. Cukup tenang dan melihat apa yang terjadi. Oke, saya sendirian mengucapkan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Rahmat berkah melimpah buat kalian semua saudaraku senusantara. Adios. Salam damai seluruh alam.